Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 12 APL 1 Sekolah SMKN Kabu Jombang akan menjelaskan tentang materi kromatografi dengan anggota 1, Cindy Fantika Damayanti nomor absen 5, 2, Danas Marlivo nomor absen 7, 3, Febrian Putra Bayangkara nomor absen 13, 4, Harindu Agustin nomor absen 15, 5, Muhammad Iswanto nomor absen 21. Siswa-siswi tahun ajaran 2020-2021. Sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali digunakan oleh Michael, seorang ahli botani yang berasal dari Rusia pada tahun 1906. Fred awalnya menemukan teknik kromatografi dalam penelitian yang dilakukannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain yang terdapat pada tanaman. Pada penelitiannya, Fred memakai sebuah kolom gela yang isinya serbuk kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman. Penelitian kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Prinsip kerja kromatografi bekerja dengan prinsip dasar, yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. Teori pemisahan kromatografi. Light teori dikenalkan pertama kali oleh Martin dan Singer pada tahun 1941. Teori ini didasarkan pada analogi dengan proses destilasi dan ekstraksi. Rate teori dikenalkan oleh Jeff Van Demter pada tahun 1956, di mana proses pemisahan didasarkan pada jumlah pemisahan pada kondisi dinamis. Rate teori dibagi tiga, yaitu 1. Difusi eddy, 2. Difusi longitudinal, 3. Transfer massa. Rate teori dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Difusi eddy. Difusi eddy disebut juga efek jalur gerak, yaitu akibat dari panjang jalur gerak molekul-molekul komponen tidak sama sepanjang kolom. 2. Difusi longitudinal. Molekul-molekul zat terlarut cenderung untuk difusi dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah dengan konsentrasinya rendah. 3. Transfer massa. Untuk memisahkan zat terlarut pada fase diam tidak terjadi begitu saja, melainkan bergantung pada partisi zat terlarut dan koefisien difusinya. Jenis-jenis kromatografi. Jenis-jenis kromatografi dapat diklasifikasi antara lain berdasarkan jenis fase, baik fase diam maupun gerak, yang digunakan sistem geometri dan prinsip pemisahannya. Berikut tabel penggolongan kromatografi. Fase gerak, gas. Fase diam, padat. Teknik kromatografi gas padat. Prinsip adsorpsi, cair. Fase diam padat. Teknik kromatografi kolom, lapis tipis, kertas. Prinsip adsorpsi, partisi, pertukaran ion, penyaringan gel. Fase gerak cair, fase diam cair. Teknik kromatografi kolom, lapis tipis, kertas. Prinsip partisi. Fase gerak gas, fase diam cair. Teknik kromatografi gas cair. Prinsip partisi. 1. Kromatografi berdasarkan fase yang terlibat. Pemisahan tipe kromatografi berdasarkan fase yang terlibat ditunjukkan pada tabel berikut.
fase gerak gas, fase diam padat. Tipe kromatografi GSC, kepanjangan dari gas solid kromatografi. Fase gerak gas, fase diam cair. Tipe kromatografi GLC, kepanjangan dari gas liquid kromatografi. Cair, fase diam padat. Tipe kromatografi LSC, liquid solid kromatografi. Fase gerak cair, fase diam cair. Tipe kromatografi LLC, liquid kromatografi. Dua, kromatografi berdasarkan sistem geometri dapat dibagi menjadi kromatografi kolom dan kromatografi planar. A. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom fase diamnya terposisi pada pipa yang berbentuk kolom. B. Kromatografi planar merupakan jenis kromatografi di mana fase diamnya berupa film tipis dengan partikel padat yang terikat bersama melalui kekuatan mekanik pada pengikat seperti kalsium sulfat. Kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Berikut jenis kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. A. Kromatografi adsorpsi. Prinsip pemisahan berdasarkan proses adsorpsi analit dalam permukaan padatan fase diam. Kromatografi adsorpsi adalah salah satu metode kromatografi yang cukup lama. B. Kromatografi partisi, di mana proses pemisahannya berdasarkan kemampuan adsorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang dilapiskan pada partikel padatan inert fase diamnya. C. Kromatografi pertukaran ion. Ion terpisahkan berdasarkan gaya elektrostatiknya membentuk grup fungsional yang bermuatan pada fase diam. D. Exclusion kromatografi merupakan tipe kromatografi yang tidak banyak dipengaruhi oleh interaksi antara fase diam dengan zat terlarutnya. E. Affinity kromatografi bekerja berdasarkan pada interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lainnya yang terimobilisasi dalam fase diam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.